Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kastagans di sini. Jadi kali ini kita akan membahas khusus ya unit revolver vintage atau klasik ya, model klasik ya, seperti ini. Ini ada 3 unit model 733 dan 1 unit model 708 ya. Dari ukurannya sudah kita bahas di video yang ini ya, ukurannya jelas berbeda, 733 dan 708. Artinya 708 itu lebih besar ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas buat teman-teman yang punya unit 733 atau 708 ya, yang ingin membongkar-bongkar atau mengupgrade unitnya. Bisa tonton video ini sampai selesai. Jadi kali ini kita khusus untuk membuat video membongkar unit ya, unit 708, kemudian 733. Nah, ini ada yang hitam kusam juga. Ini sudah di DP oleh customer saya. Dia minta di upgrade ke 6 mili ya, makanya ini masih di saya karena belum di upgrade. Oke, jadi kali ini saya akan membongkar unit 708 ya, yang pertama. Mungkin nanti videonya akan dibagi menjadi 2 ya. Untuk yang pertama ini akan membahas 708 ya, cara membongkarnya. So yang lain mari kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, jadi 708 ini kita buka. Yang pertama gripnya ya, ini berbahan plastik, hati-hati ya, ini agak dicongkel seperti ini, sudah lepas. Kemudian ada satu lagi double grip ya, diangkat seperti ini, disorong ke depan kemudian didorong. Oke ya, hati-hati partnya ada yang jatuh. Kemudian selalu sediakan box penyimpanan seperti ini ya teman-teman, agar tidak kececeran ya, agar tidak berserakan. Nah, kemudian setelah seperti ini tampaknya ya, seperti ini. Di bagian sini ada 4 baut ya kan. Rotarinya boleh dilepas terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Baut yang di sini kita buka menggunakan obeng ya. Jadi hanya menggunakan 2 obeng ini saja, yang kecil kemudian yang besar. Kita kendorkan. Nah, kemudian silindernya kita lepas, bautnya kita lanjut buka. Oke, ini kita letakkan di box penyimpanan yang sudah kita sediakan. Kemudian baut yang kedua ya, jadi yang pertama itu kalau bisa di bagian silindernya baut yang ini. Fungsinya apa? Agar tidak berserakan ya, karena di bagian silinder kan ada selongsong-selongsongnya, dan ini partnya juga terbagi menjadi 2 seperti ini.
Jadi alangkah baiknya baut yang terlebih dahulu adalah baut yang ini ya teman-teman. Nah kemudian kita buka lagi. Untuk 708 ini bahannya lebih tebal ya daripada 733. Materialnya lebih kokoh ya sekilas. Oke, cara membukanya boleh dicongkel atau menggunakan tangan. Ini hati-hati ya, karena per atau spring di bagian sini tuh mendorong. Usahakan secara perlahan seperti ini, framenya dibuka secara perlahan agar tidak ada part yang loncat seperti itu ya. Nah tampaknya seperti ini teman-teman. Ini adalah spring hammer, kemudian ada trigger satu set ya. Di sini ada chamber. Nah jadi saya akan membuka bagian chamber ini ya, agar teman-teman tahu bagaimana cara mengupgrade-nya ya, barangkali mau mengganti pulp di bagian chambers ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa angkat triggernya seperti ini, satu set. Kemudian di bagian sini ada yang kecil, penahan silinder kecil seperti ini, kita letakkan di bagian sini aja. Nah kemudian di sini ada kawat untuk kawat trigger ya teman-teman. Nah jadi ketika trigger ditarik, per ini akan mundur dan kawatnya akan menutup di bagian pulpnya sini. Jadi hammer tidak langsung menghantam pantat atau ujung pulp ya. Oke, kemudian kita buka spring hammernya. Caranya ini diangkat seperti ini, ditarik ke atas sambil ditahan ya, karena ini spring atau per sifatnya mendorong, jadi bisa aja kecampak. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali membuka, kalau ada part yang loncat itu mungkin bisa dipastikan tidak akan tahu letak dan posisinya, bahkan ketika lepas teman-teman bisa saja pasang lagi namun kecarian partnya. Oke, ini hammernya seperti ini, satu set. Nah di bagian sini ada ring ya, di bagian atas. Oke, kemudian ini bagian part sini ini bisa lepas ya. Ini bisa di setel, ada baut setel untuk ukuran tekanan pernya. Oke, seperti ini. Tinggal chambernya saja ya. Ini di bagian sini ada seal kotak. Kelihatan ya. Ada seal kotak. Cara membuka chambernya menggunakan baut yang menggunakan obeng yang kecil seperti ini. Oke. Ini seal kotak chamber ya. Kemudian di bagian belakang ini ada baut chamber ya. Di bagian bawah ada seal CO2 ya. Ini teman-teman bisa membukanya menggunakan obeng minus seperti ini. Ini diputar, dimasukkan di garis minus seperti ini ya.
diputar, atau teman-teman bisa menggunakan kunci ini khusus untuk AG atau ASG ya, diputar seperti ini. Nah, setelah dibuka akan seperti ini ya. Di sini ada seal chamber juga, seal valve ya. Dan ini adalah valve-nya. Kondisi unit standar ya. Valve yang standar itu 3 lubang seperti ini. Dan ukurannya tidak begitu besar. Oke, kita letak di sini. Kemudian di bagian sini ada satu lagi spring ya, spring valve seperti ini. Oke, ini di bagian sini nih yang tadi saya jelaskan, ada kawat trigger. Nah, buat teman-teman yang ingin mengganti seal CO2 yang bocor, ini di bagian bawah ya, tadi ini bentuk chambernya seperti ini. Kemudian di bagian bawah sini adalah seal CO2. Oke, untuk part ini teman-teman bisa membuka menggunakan kunci ini ya. Tidak bisa dengan OB minus karena posisi atau bentuknya ini berbeda ya teman-teman. Ini yang tadi baut chamber, ini baut seal CO2. Oke, langsung aja kita buka. Apabila teman-teman memiliki unit AG-nya yang bocor, oke, dibuka seperti ini ya. Nah, ini baut seal CO2 teman-teman. Nah, ini seal CO2 nya yang warna hijau, kemudian jarum tusuk CO2 yang di bagian sini, jarum seal CO2 ya. Jadi cara mengambilnya bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan jarum di congkel ya. Ini sedikit sulit. Apabila tidak bocor ya saran nggak usah dicongkel-congkel ya, nanti bisa jadi bocor. Tetapi kalau ini sudah bocor ya udah dicongkel aja, terserah, karena sudah rusak ya, tidak bakal bisa dipakai lagi. Oke, next kita akan pasang kembali ya. Itu tadi untuk teman-teman yang ingin mengganti sel CO2 atau mau mengganti jarum CO2 nya menjadi yang lebih gede ya, bisa menggunakan cara ini. Cara membukanya seperti ini ya, kita tutup kembali. Tapi ini untuk baut CO2 saran menggunakan kunci seperti ini ya, karena ini harus presisi. Kalau kita mengencangkannya tidak presisi, bisa terjadi kerusakan pada dratnya. Oke, sudah terpasang. Nah, buat teman-teman yang ingin menambah power, valve-nya bisa diganti yang bentuk moon ya, atau bentuk bulan, atau yang diameternya lebih gede lagi ada. Cari aja di Tokopedia atau Lazada. Oke, ada yang lebih gede lagi, tapi caranya harus membor ini ya, bagian chambernya. Kemudian di bagian ini ada ring seperti ini. Nah, ini ada ring
Oke, karena ya tadi untuk seal O di bagian bautnya ini teman-teman bisa ganti apabila bocornya ada di sini, tinggal diangkat menggunakan jarum, atau di bagian seal ini bisa teman-teman angkat dengan jarum juga. Oke, cara pemasangan kembali, spring kita masukkan, kemudian ringnya tadi jangan lupa ya teman-teman, masukkan seperti ini sampai masuk ke lubang depannya. Oke, sampai keluar seperti ini. Nah, langsung aja kita baut. Ya, setelah teman-teman yang ingin mengganti tadi, setelah diganti pulpnya bisa langsung pasang seperti tadi, kemudian dibaut. Oke, sudah aman. Nah, kemudian kita pasang seal kotaknya di bagian sini. Ini bagian cowakannya. Ya, seperti ini. Ini kawat triggernya dimasukkan seperti ini posisinya teman-teman. Ini ada seperti pin, dia di antara pin dan valve. Oke, ini valve-nya sudah main ya, artinya sudah berfungsi. Kemudian baut yang kecil tadi kita pasang. Oke, aman. Kemudian spring hammer dan ringnya jangan lupa. Seperti ini ya, ringnya duluan dimasukkan, kemudian spring hammernya. Nah, lalu ini baut yang tadi kita kencangkan dimasukkan di bagian sini. Dan ini dudukan spring hammernya. Oke, langsung aja kita masukkan ke lubangnya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita dorong. Setelah didorong, hati-hati di bagian sini tidak kuat. Seperti tadi kekencangan di baut sini. Oke, nggak apa-apa, itu bisa disesuaikan menggunakan frame ini. Kemudian triggernya dan penahan silinder.
sekalian perawatan ya. Yang tadi kita bongkar di bagian chambernya, karet-karet CU2 nya bisa dikasih ini. Silikon oil biar lebih awet lagi ya, karena baru kemarin sudah saya berikan. Kemudian setelah semua terpasang seperti ini, kita pasang rem samping. Oke, setelah seperti ini, silindernya bisa kita masukkan. Usahakan di bagian belakang duluan ya. Langsungnya kita keluarkan. Di bagian silindernya. Untuk silinder, usahakan bagian barel ini kita dorong, kita masukkan. Oke, mari kita tes. Ini dipasang seperti ini. Ya, pasang seperti ini. Kemudian ini ada pinnya agar tidak goyang. Nah, selanjutnya kita memasang grip dalamnya. Dari sini masukkan seperti ini, simple ya. Kemudian yang ini grip luarnya agak ditekan seperti ini ya. Ini hati-hati ya, patah. Oke, sudah selesai. Nah, untuk yang 733 saya akan membongkar yang ini, yang hitam kusam, mungkin di next video.